nonton lagi bagi orang tua yang tidak hadir. Baik, nah Bapak Mama sekali lagi visi dan misi ini sangat-sangat dipergumulkan oleh kita semua, bukan cuma oleh Bapak Ibu guru, tetapi juga oleh anak-anak dan juga oleh orang tua, kami yakin. Nah, tetapi karena visi dan misi ini sangat besar, ini adalah tujuan jangka panjang yang begitu butuh waktu yang tidak singkat, sehingga kami men-breakdown atau kami menurunkan itu di dalam, minta maaf, kami menurunkan itu di dalam sebuah tema sekolah yang setiap tahun tema sekolah itu bagaikan kita menaiki anak tangga satu persatu untuk makin naik, sehingga kita mencapai akan visi dan misi sekolah. Nah, tema sekolah tahun ini berkaitan dengan misi atau visi sekolah kita yang ketiga, yaitu godly karakter atau karakter ilahi. Dan tema sekolah kita tahun ini dengan satu kalimat yang begitu membawa kita untuk mengingatkan kembali tujuan hidup kita hanyalah untuk mendambakan Allah. Sehingga kalimatnya menjadi desiring you. Desiring you dengan artian adalah mendambakan engkau. Engkau ini maksudnya adalah Allah. Sehingga desiring you yang dimaksud di sini itu diberikan di dalam logo air yang kita tahu bahwa air adalah kebutuhan dasar daripada hidup manusia, sehingga kalau kita menjadi orang-orang Kristen, maka kebutuhan kita atau kepuasan kita, air yang adalah memuaskan kita itu hanya bisa kita dapatkan ketika di dalam Kristus. Sehingga kita mengajak seluruh sivitas sekolah untuk mari sama-sama kita menggumulkan tema ini. Mari kita sama-sama mau untuk mendambakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, ayat temanya itu kita pakai di dalam Yesaya 26 ayat 26b, Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a yang ada di pinggir daripada logo ini, yang kita tahu bahwa mengatakan bahwa kesukaan kami adalah merindukan akan firman Allah dan kerinduan kami adalah mengingat akan Allah. Sehingga pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam, kita terus mendambakan Allah. Nah, kiranya ini menjadi satu perenungan bagi kita bahwa mendambakan Allah adalah tujuan hidup kita, sehingga kita dari hati yang mendambakan Allah terpancar lewat seluruh kehidupan kita yang adalah karakter seperti Kristus. Kita mau mencapai visi yang ketiga, yaitu godly karakter. Nah, Bapak Mama semua, ini adalah tujuan yang saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semua, orang tua maupun anak-anak nanti ketika minggu depan mereka akan masuk. Begitu. Dan Bapak Mama, sebelum kami menjelaskan tentang teknis-teknis daripada bagaimana pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru nanti, saya mau memperkenalkan dulu siapa saja guru-guru yang akan menjadi wali kelas daripada Bapak Mama, daripada anak-anak Bapak Mama. Nah, anak-anak Bapak Mama tahun ini akan dibagi di dalam beberapa kelas, beberapa paralel, yaitu 3 paralel, dan ada sedikit mix and match antara satu dengan yang lain. Jadi ada yang dulunya kelas 71, sekarang tidak lagi di kelas 81, bisa saja di 82 atau di 83. Nah, kalau Bapak Mama punya anak di kelas 81, maka wali kelas anak-anak adalah Ibu Martina Kapitan, atau kita kenal dengan Ibu Ina, begitu. Itu adalah wali kelas 81. Nah, bagi anak-anak yang ada di kelas 82, wali kelasnya adalah Pak Victor Rorano. Beliau adalah dari orang Lampung dan datang ke Kupang tahun ini bergabung dengan kita. Lalu di yang ketiga adalah di 83 Ibu Selmi, yang dulu adalah wali kelas 71. Jadi sekarang Ibu Selmi pegang untuk anak-anak wali di kelas 83. Nah, jadi ini wali kelas daripada anak-anaknya Bapak Mama. Bapak Mama punya anak ada di kelas berapa? Sebenarnya kami sudah informasi melalui web sekolah. Bagi Bapak Mama yang belum tahu, nanti bisa ngecek ke web sekolah nama anak-anak Bapak Mama itu masuk di kelas berapa, dan saya akan juga sampaikan di grup daripada grup orang tua kita, begitu.
Baik, Bapak Mama, ini perkenalan singkat supaya Bapak Mama bisa ingat, Bapak Mama punya anak itu wali kelasnya siapa saja. Mohon maaf kami tidak mengundang guru-guru untuk masuk juga dalam pertemuan ini karena jumlah partisipan kita terbatas sehingga kami memperkenalkan mereka melalui foto saja, begitu. Baik, Bapak Mama, ini secara teknis ini saya sudah masuk ke dalam bagaimana nanti nih pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru yang tidak lain minggu depan kita sudah akan mulai tahun ajaran kita yang baru. Nah, dasar daripada pembelajaran kita, pembelajaran tahun ajaran depan, dasarnya itu ada di keputusan 4 menteri ini. Kalau Bapak Mama ingat, beberapa waktu yang lalu ada pertemuan dengan via YouTube dengan Kementerian Pendidikan dan Pak Nadiem menyampaikan keputusan dari 4 menteri ini yang menjadi koridor atau pagarnya kita ketika kita mau untuk bergerak dalam pembelajaran tahun ajaran depan di tengah pandemi ini. Nah, beliau mengatakan bahwa, dan sudah keluar juga suratnya, bahwa sekolah itu boleh dibuka. Boleh dibuka jika memenuhi beberapa persyaratan ini. Yang pertama, ini persyaratan utama, ini tidak boleh sama sekali dilanggar. Yang tadi saya bilang itu pagarnya, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah, silakan Bu Arla, kalau daerahnya itu sudah zona hijau. Sekali lagi, sekolah bisa buka kalau daerahnya sudah zona hijau. Kalau belum zona hijau, maka tidak boleh buka sekolah. Itu keputusan menteri yang tidak bisa kita langgar, sehingga sampai data terakhir Kota Kupang belum zona hijau karena masih ada pasien dalam perawatan PDP-nya dan yang sudah positif maksudnya. Jadi belum bisa kita buka sekolah. Sehingga oleh sebab itulah kami masih menjalankan pembelajaran online untuk tahun ajaran depan. Nah, selain kalau sudah zonanya hijau, ketika buka sekolah, maka protokol kesehatan di sekolah itu harus dipenuhi secara lengkap. Baik dari tempat cuci tangan, maupun pengukur suhu, masker untuk semua anggota sekolah, semua anggota harus pakai masker, dan harus menjaga jarak. Nah, semua protokol ini kami sudah lengkapi. Kalau Bapak Mama yang mungkin ada sempat ke sekolah dalam beberapa waktu belakangan ini, sudah ada tempat cuci tangan di depan, dan di setiap tembok kami berikan hand sanitizer. Begitupun persyaratannya ketika masuk harus diukur dulu suhunya, dan seterusnya. Dan sebelum surat persetujuan orang tua, itu harus ada surat keputusan daripada pemerintah setempat yang menyatakan boleh dibuka sekolahnya. Begitu, entah dari gubernur, wali kota, maupun kepala dinas yang ada. Nah, kalau sudah ada itu, baru paling terakhir adalah surat persetujuan dari orang tua. Artinya, saat orang tua belum mau anaknya datang sekolah karena masih ada berbagai macam kendala atau pertimbangan, maka orang tua boleh untuk tetap melanjutkan pembelajaran anaknya di rumah. Gitu. Tidak usah masuk sekolah jika Bapak Mama belum mau anaknya datang. Jadi paling terakhir adalah keputusan ada di orang tua. Sekolah tidak bisa memaksa orang tua untuk menyekolahkan anaknya ketika sudah zona hijau sekalipun. Jadi kembali kepada surat persetujuan daripada orang tua. Kira-kira dari keputusan 4 menteri ini yang adalah pagar tadi saya bilang, ini yang menjadi dasar daripada keputusan bahwa kami SMP Lentera masih tetap menjalankan online learning selama waktu yang belum tahu sampai kapan zona hijau baru kita bisa membuka sekolah begitu. Nah, bagaimana teknisnya ketika pembelajaran online learning ini? Bapak Mama pasti sudah paham ya, kurang lebih 3 bulan kemarin sudah mengikuti pembelajaran online anak-anaknya. Ini kami jelaskan secara garis besar saja, supaya orang tua bisa kembali mengingat, dan mungkin ada masukan-masukan dari yang kemarin yang Bapak Mama mau sampaikan juga boleh ketika nanti sesi tanya jawab begitu. Baik, ini adalah alamat web sekolah kita.
tulisannya agak tidak jelas di situ. Nanti tolong diganti ya Bu, hurufnya itu warna biru agak kurang jelas. Tapi Ibu Arla, terima kasih sudah memberikan itu di room chat Zoom meeting ini. Dan saya juga sudah pernah share ini di grup WA daripada orang tua kelas 8. Waktu itu masih grup WA kelas 7. Jadi masih sama Bapak Mama, kita masih pakai web sekolah ini untuk menginformasikan tentang banyak hal, tentang materi guru yang guru berikan, tugas anak-anak, feedback dari orang tua, tutorial, semuanya kami berikan di web sekolah. Jadi silakan Bapak Mama boleh mengunjungi web sekolah kami. Oke, untuk penjelasan detailnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Arla. Silakan Bu Arla. Happy Bu. Oke, selamat siang semua Bapak Mama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang web sekolah kita. Nah, Bapak Mama bisa lihat di sini alamat web sekolah kita, slhkupangweb.wixsite.com/lentera. Bapak Mama catat ini, karena semua informasi tentang kegiatan jadwal pembelajaran dan sebagainya ada di web kita. Baik, saya sekarang buka webnya. Setelah Bapak Mama mengetik alamat webnya, maka tampil nanti seperti ini. Nah, ini anak-anak kita sudah pernah mencobanya, pernah mempelajarinya, dan pernah menggunakannya. Ini hanya sekedar informasi saja untuk Bapak Mama. Di sini ada home Bapak Mama, ini ada visi misi sekolah kita. Di sini ada namanya jadwal home learning. Bapak Mama jika ingin tahu jadwal anak-anak 1 minggu ke depannya atau jadwal setiap harinya, Bapak Mama bisa klik di sini. Oke. Karena web kita bersamaan dengan SMA Lentera, Bapak Mama pilih yang bagian SMP. Nanti bisa di-download di sini. Selanjutnya Bapak Mama, di sini ada materi. Jadi Bapak Ibu guru akan upload setiap minggunya materi di web. Bapak Mama bisa download nanti di bagian SMP, khusus SMP. Selanjutnya Bapak Mama, untuk 1 minggu ke depannya dapat diakses di hari Senin paling lama itu jam 2. Jam 2 sudah masuk semua materi dan Bapak Mama bisa download materinya khusus SMP. Biasanya kita upload itu di setiap hari Sabtu, biasanya anak-anak sudah bisa akses di setiap hari Sabtu jam 8 pagi, karena mengingat ini pertemuan pertama kali, maka perlu persiapan, jadinya untuk minggu pertama ini dapat diakses di hari Senin jam 2 pagi. Jam 2 sore siang. Selanjutnya Pak Mama di sini ada namanya first day of school. Nah, Pak Mama kalau mengklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Mama mohon maaf karena masih belum diisi datanya. First day of school ini gunanya apa? Ini adalah seluruh informasi tentang hari pertama kegiatan pembelajaran di sekolah. Nanti di sini akan muncul kelas-kelas dan berbagai macam halnya. Rundown kegiatan untuk first day of school akan muncul di sini. Jadi ini bisa diakses juga besok di jam 8 pagi karena datanya akan masuk hari ini. Yang paling penting lagi Bapak Mama adalah ID Google Class Guru. Nah, Bapak Mama nanti pilih ID Google Class Guru. Di sini nanti akan terampil ID Google Class guru-guru masing-masing. Misalnya Bapak Mama anaknya kelas 81, maka saya minta anak-anak join ke setiap Google Class Bapak Ibu guru di sini. Kalau setiap kelas itu kalau nggak salah mata pelajaran adalah 11, maka nanti anak-anak akan join ke 11 mata pelajaran yang ada di sini. Nah, Bapak Mama saya harap Bapak Mama bisa menonton video tutorial seluruh kegiatan pembelajaran kita di bagian tutorial siswa. Di sini ada sarana Bapak Mama, tutorial siswa, bisa dinonton nanti. Tampilan seperti ini. Nah, saya sudah menyediakan videonya. Misalnya Bapak Mama susah untuk mendownload file, di sini ada videonya. Bapak Mama bisa menonton. Di sini juga ada video tentang aplikasi Zoom. Selanjutnya
Di sini ada video tutorial untuk anak-anak join Google Class. Jadi kalau misalnya nanti di ID Google Class ini sudah muncul ID-nya, saya minta nanti anak-anak join ke dalam Google Class. Jika kesusahan dapat dilihat dari video tutorial ini. Oke, jadi apa Mama nanti setelah dari pertemuan ini silakan dibuka web sekolah kita dan dipelajari semua video yang ada di dalam sini. Selanjutnya apa Mama? Di sini ada namanya form refleksi. Ini adalah form refleksi yang diisi setiap hari Jumat di akhir sesi pelajaran. Artinya anak-anak akan berefleksi selama 1 minggu pembelajaran. Nanti anak-anak akan mengisinya di sini. Teknisnya anak-anak sudah tahu. Mungkin nanti Bapak Mama bisa mengingatkan mereka. Oke. Kontak person sekolah ada di sini Bapak Mama. Boleh dilihat. Jika butuh, telepon dan sebagainya. Sampai di sini dulu tentang web sekolah kita. Jadi apa Mama setelah dari sini nanti setelah sesi ini silakan buka tutorial siswa dan pelajari semua video yang ada di sini. Jangan lupa Mama di like dan di subscribe. Terima kasih. Silakan Ibu Arla. Baik, terima kasih Pak Devi. Baik, Bapak Mama, nanti pertemuan kita yang sudah di-record ini akan di-share ke Bapak Mama ya. Kita akan lanjut ke bagian kurikulum Bapak Mama. Bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran atau sistem pembelajaran anak selama masa new normal atau kita sebut selama belajar dari rumah. Tadi Ibu Eli sudah sempat bilang bahwa kita belum tahu kita akan belajar online ini sampai kapan. Karena itu perancangan kami tahun ini kita online dulu, yaitu belajar dari rumah dengan tetap menerapkan kurikulum 13 atau K13. Kemudian buku paketnya itu masih tetap buku utamanya itu adalah buku K13 oleh Kemendikbud, revisi 2016 dan 2017. Nah, buku-buku ini akan diinfokan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nanti kami akan bantu gabungkan dan kami akan share ke grup orang tua di hari Senin. Sehingga untuk Bapak Mama yang mungkin mau mempersiapkan buku untuk anak-anak, bisa melihat daftarnya dan membelikan sesuai dengan daftar. Tetapi kami tidak menuntut anak-anak untuk punya buku ini, karena kalau Bapak Mama cari di internet, itu sudah ada e-booknya. Jadi buku elektronik dari buku paket ini. Kalau tidak mau beli, Bapak Mama bisa minta anak download saja. Dia bisa buka melalui laptopnya dia kalau punya, atau kalau tidak melalui HP Android juga bisa. Kemudian Bapak Mama untuk alokasi jam pelajarannya, ini berbeda dengan kalau kita tatap muka. Dan sedikit berbeda juga dengan BDR kemarin yang 3 bulan itu. Kalau Bapak Mama lihat di jadwalnya ini adalah jam umum, maka anak-anak akan belajar mulai dari jam 8 pagi. Di jam 8 pagi itu mereka akan chapel, devosi, dan juga ibadah bersama dengan mendengarkan arahan dari wali kelas. Lalu mereka akan pulang dengan jam-jam yang berbeda. Nah, saya sudah coba ringkaskan. Untuk waktu mulai pembelajarannya saat BDR, Senin sampai Jumat mulainya sama, jam 8 pagi. Karena itu Bapak Mama mohon kerjasamanya agar anak sudah ready di jam 8 pagi. Artinya sebelum jam 8 dia sudah bangun, dia sudah sarapan, dan dia juga sudah siap-siap untuk mulai belajar. Kemudian waktu selesainya ada sedikit perbedaan di beberapa hari. Khusus Senin, Rabu, dan Kamis, anak-anak akan selesai belajar di setengah 3 sore. Khusus Selasa, mereka selesai di jam 2 siang. Lalu di hari Jumat, mereka akan selesai di setengah 2 siang. Dengan jumlah mapel yang akan mereka pelajari,
maksimal 3 pelajaran dalam satu hari. Jadi kalau Bapak Mama lihat jadwal yang saya kasih tadi, di hari Senin, Selasa, dan Jumat, mereka ada KBM-nya itu 2 mapel. Khusus di Rabu dan Kamis, mereka akan belajar 3 mapel. Ya Bapak Mama, jadi ini juga membantu mengurangi jumlah tugas yang harus anak-anak kerjakan dalam satu hari. Kemudian, selain dari jadwal pelajaran, kami juga memberikan beberapa waktu untuk membantu anak-anak menjalani pembelajaran dari rumah, tapi tetap seperti biasanya. Yaitu yang pertama, budaya SSR atau Sustained Silent Reading, atau biasanya anak-anak sebut mereka membaca tenang. Jadi ada satu sesi di hari Senin, 45 menit mereka akan duduk, membaca sebuah buku bacaan yang lebih jelasnya nanti guru bahasa Indonesia yang akan jelaskan kepada mereka, karena tidak semua buku bacaan baik untuk mereka baca di usia mereka. Sehingga nanti informasi tentang buku ini akan didapat dari guru mapel. Setelah mereka membaca, mereka akan mengisi jurnal membaca. Jurnalnya itu guru bahasa Indonesia akan kasih formatnya, anak-anak bisa print, atau kalau tidak punya print, mereka bisa tulis di buku tugas bahasa Indonesia, gambarkan kolom-kolom sesuai dengan format yang diberikan, mereka tuliskan saja untuk dinilai oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian selain SSR, kami juga memberikan waktu di hari Senin untuk mereka self-study. Self-study ini mereka belajar mandiri, artinya mereka duduk, mereka menuliskan semua tugas-tugas yang harus mereka selesaikan dalam minggu itu. Sehingga membantu mereka mengorganisir cara belajar mereka, dan mereka juga bisa menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu ada di hari Senin. Mengingat tadi Pak Happy bilang ya, Bapak Mama, setiap Jumat kami akan mengupdate mata pelajaran, tugas-tugas atau materi-materi pembelajaran yang akan dipelajari di minggu depannya. Jadi di hari Senin anak-anak sudah bisa duduk, tulis di buku tulisnya mereka. Jadi mereka nanti diminta untuk siapkan satu buku tulis saja untuk menuliskan tugas-tugasnya mereka. Nanti akan dibantu dengan agenda pembelajaran yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Singri. Kemudian di hari Jumat, Bapak Mama tadi Pak Happy sudah bilang mereka akan mengisi form refleksi di hari Jumat. Kami mau membiasakan anak-anak untuk merefleksikan dalam satu minggu itu hal-hal apa saja yang menjadi kendala, bagaimana cara mereka menyelesaikannya, dan hal-hal apa saja yang harus mereka pertahankan. Dan mereka juga mengevaluasi sepanjang minggu itu sikap mereka terhadap proses pembelajaran itu sudah seperti apa. Nah, itu khusus untuk jadwal BDR. Bapak Mama jika ada pertanyaan boleh tuliskan di chat, nanti kita akan jawab saat ada diskusi, saat waktu diskusi. Kemudian Bapak Ibu, minta maaf Bapak Mama, kita punya 11 mapel, tapi kali ini sedikit berbeda. Dalam satu minggu ada beberapa mata pelajaran yang akan ada 2 kali pertemuan, yaitu pelajaran-pelajaran dasar. Kemudian ada yang satu minggu 1 kali saja pertemuannya, dan juga ada pelajaran-pelajaran penunjang yang akan bertemunya itu 2 minggu 1 kali. Jadi Bapak Mama bisa lihat mata pelajarannya di slide. Khusus untuk 2 minggu 1 kali pertemuan, maksudnya adalah, saya kasih contoh misalkan agama dan PJOK, mereka akan bergantian. Anak-anak akan mempelajari mereka bergantian. Misalkan minggu ini mereka belajar PJOK, berarti agama tidak dipelajari. Nanti di minggu depannya mereka pelajari agama, PJOK tidak. Minggu depannya kembali lagi PJOK, lalu kembali agama, dan seterusnya. Sehingga ini juga bisa mengurangi beban belajar anak dalam 1 minggu. Itu untuk jadwal Bapak Mama. Kemudian kita pembelajaran online, maka kita menggunakan platform atau media-media yang menunjang pembelajaran online kita dari rumah.
Yang pertama web sekolah, ini komunikasi satu arah ya Bapak Mama, jadi semua informasi, semua materi, semua tugas-tugas akan di update di web sekolah. Kemudian ada Google Classroom, ini adalah media guru mapel secara khusus berkomunikasi dengan anak-anak, membagikan materi, mengingatkan budaya tugas, kemudian anak-anak juga akan mengumpulkan tugas melalui Google Classroom ini. Jadi mereka butuh punya akun Gmail. Jadi kelas 8 pasti sudah punya ya Bapak Mama karena kemarin kita sudah gunakan juga. Kemudian untuk tatap muka kita akan gunakan Zoom meeting. Jadi saat pelajaran yang ada tatap muka, anak-anak gabung via Zoom dan nanti guru mapel akan record dan recordnya itu akan di-share ke anak-anak. Jadi bagi anak-anak yang punya kendala internet, saat itu tidak bisa gabung, mereka bisa mempelajarinya dengan menonton kembali videonya. Kemudian ada juga WhatsApp, grup WhatsApp seperti yang kelas 7 sudah dilakukan, sama juga di kelas 8 mereka akan punya grup kelas, dan semua informasi lebih intens akan dilakukan melalui grup itu. Dan yang terakhir ini hanya tambahan Bapak Ibu, ada yang akan menggunakan Nearpod untuk quiz online dan lain sebagainya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini simpel saja, anak-anak cukup download dari Play Store dan nanti Bapak Ibu wali kelas dan juga guru mapel akan membantu anak-anak untuk bisa mengoperasikan platform-platform ini. Kemudian Bapak Mama yang berikutnya penilaiannya kita bagaimana saat BDR. Kita masih tetap menilai ada formatif dan sumatif. Formatif seperti latihan-latihan yang akan membawa mereka ke ujian akhir namanya sumatif pada bab itu. Dan mereka akan melakukannya via kuis online, bisa dalam bentuk penugasan, bisa juga tes lisan. Jadi mereka tetap dinilai formatif dan sumatif, tetapi bentuknya saja yang disesuaikan dengan pembelajaran online. Sehingga anak-anak perlu untuk mengikuti semua kegiatan formatif dan sumatif agar mereka bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian Bapak Mama untuk penerimaan rapor kita masih tetap sama. Ada rapor naratif dan rapor semester ganjil di semester ganjilnya ini, lalu ada SLC dan rapor semester genap di semester genap. Bentuknya apakah kita tatap muka ataupun akan online seperti yang sebelumnya, itu masih menunggu kita lihat perkembangan kondisi Kota Kupang berkaitan dengan pandemi ini. Kemudian ini Bapak Mama, mohon untuk orang tua dan anak komunikasikan setiap kendala BDR kepada wali kelas. Kita tahu BDR ini tidak mudah, pembelajaran online itu banyak sekali hal-hal yang akan mendistrak, tetapi kami mau membangun komunikasi yang baik dari pihak sekolah kepada orang tua dan anak maupun orang tua dan anak kepada pihak sekolah. Karena itu jika ada kendala apapun mohon dikomunikasikan sehingga kita bisa memikirkan bersama kebijakan-kebijakan untuk kendala-kendala tersebut. Nah, mungkin itu saja Bapak Mama. Dan juga saya ingatkan saja kriteria kenaikan kelas supaya anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran BDR dengan mengarah kepada acuan kriteria kenaikan kelas ini. Masih tetap sama Mama Bapak sejauh ini kehadiran masih 85%, nilai ekstrakurikuler kepramukaan ini masih minimal B, tapi kita masih menunggu untuk bagian yang ini karena untuk sementara ekstrakurikuler tidak dijalankan dulu. Lalu nanti Bapak Mama bisa membacanya kembali karena ini sama persis dengan yang kelas 7. Itu saja dari bagian kurikulum. Kita akan lanjutkan ke bagian kesiswaan. Halo, selamat pagi Bapak Mama. Ya, kenalkan nama saya Zimri. Bu Ivena, saya dari bagian kesiswaan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rules dan prosedur selama kegiatan belajar dari rumah. Ada dua hal, yaitu rules dan prosedur.
Terus ini kita akan mengetahui tentang bagaimana kehadiran siswa, lalu kita akan lihat seragam. Setelah itu kalau misalnya prosedur, kita akan lihat bagaimana izin, agenda, maupun alur penanganan siswa. Saya mulai yang pertama, yuk. Untuk yang pertama itu adalah kehadiran siswa. Jadi siswa itu hadir sesuai dengan jadwal pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Arla tadi. Jadi semua pembelajaran itu harus diikuti oleh anak-anak kita. Selanjutnya, siswa juga wajib mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Biasanya itu setelah selesai mereka dalam proses pembelajaran, sebelum mereka liburan itu ada kegiatan-kegiatan. Maka anak-anak diwajibkan untuk mengikuti setiap kegiatan tersebut. Selanjutnya, persentase untuk kehadiran mereka itu merupakan salah satu kriteria untuk kenaikan kelas, yakni 85% dari seluruh proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah seragam. Jadi untuk proses pembelajaran dari rumah, anak-anak diharapkan untuk menggunakan seragam lengkap kecuali sepatu, karena mereka itu belajar dari rumah. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis mereka menggunakan seragam lengkap. Khusus untuk hari Kamis, dasi mereka itu diganti dengan ornamen daerah. Kita masih sama seperti yang waktu yang lalu, Bapak Mama. Selanjutnya, untuk hari Jumat, mereka tetap menggunakan pakaian pramuka. Nah, Bapak Mama, untuk seragam ini, anak-anak kita dari pihak sekolah tahunya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya pada saat mereka tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru, ini merupakan salah satu penilaian yang diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya mereka tidak tatap muka, tetapi misalnya mereka itu hanya penugasan, berarti pada saat mereka mengirim tugas mereka kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, mereka mengirim foto sekaligus dengan mereka foto supaya kirimkan ke Bapak Ibu sambil menunjukkan tugasnya mereka. Jadi ini juga termasuk dalam salah satu penilaian dari Bapak Guru. Nah, berikutnya adalah prosedur. Yang pertama adalah izin sakit. Jadi Bapak Mama, izin sakit yang 1 sampai 2 hari, orang tua silakan menyampaikan informasi itu melalui telepon sekolah. Sekali lagi Bapak Mama, ini kami minta untuk menghubunginya itu melalui telepon sekolah. Kenapa tidak melalui para WK? Karena pada saat misalnya Bapak Mama menyampaikan informasi, bisa jadi saat itu para WK sedang mengajar. Jadi takutnya informasi yang Bapak Mama sampaikan tidak diterima oleh para WK, sehingga itu akan membuat anak-anak terkesan tidak hadir dalam pembelajaran, padahal dia sedang sakit. Oleh karena itu, ketika ingin menyampaikan bahwa anak kita sakit, begitu ya Bapak Mama, itu langsung disampaikan melalui nomor telepon sekolah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sakitnya itu lebih dari 2 hari? Seperti biasa, Bapak Mama, perlu ada surat keterangan dokter, tapi surat keterangan dokter ini dikirimkan ke wali kelas mereka. Jadi bedanya di sini ya Bapak, kalau misalnya sudah lewat dari 2 hari, butuh surat keterangan dokter, dan surat keterangan dokter itu langsung dikirimkan kepada para WK. Nah, terkait dengan izin kegiatan yang terencana, jika izin hanya 1 hari, maka orang tua menyampaikan informasi melalui nomor telepon sekolah yang ini kepada pihak sekolah agar tahu izin apa yang hendak dilakukan oleh anak-anak. Dan bagaimana jika izin itu lebih dari 1 hari Bapak Mama? Diharapkan orang tua dengan protokol kesehatan yang lengkap bisa ke sekolah untuk menyampaikan maksud anak tersebut izin. Karena kalau misalnya izin itu bisa lebih dari 1 hari, dia 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu, itu bisa akan berdampak kepada tugas-tugasnya dia. Oleh karena itu memang butuh kesepakatan antara pihak sekolah dan juga orang tua. Berikutnya Bapak Mama terkait dengan agenda. Nah, selama ini agenda kita gunakan untuk komunikasi dari sekolah kepada Bapak Mama di rumah, akan tetapi karena kondisi yang seperti ini, agenda yang kita buat ini hanya untuk memantau tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh siswa melalui web sekolah. Nah, bentuk agenda yang akan Bapak Mama lihat pada web sekolah itu tampilannya itu seperti ini. Jadi setiap minggunya Bapak Mama akan melihat tampilan yang seperti ini di web sekolah, dalam artian adalah setiap minggu itu akan ada tugas-tugas baru yang didapat oleh anak-anak kita. Saya ambil contoh di sini, ada 2 warna yang membedakan antara tugas-tugasnya anak. Yang pertama adalah warna hitam dan warna merah.
Warna hitam seperti ini adalah tanda bahwa ini adalah pemberian tugasnya. Jadi kalau misalnya saya memberikan tugas kepada anak kelas 81 contohnya, saya kasih tugas di sini pada hari Selasa, maka saya minta anak-anak untuk mengumpulkannya itu di hari Jumat, maka saya berikannya itu dengan tanda merah. Jadi Bapak Mama kalau misalnya lihat agenda mingguan anak-anak yang sudah dilihat di web sekolah, bisa dilihat di situ kalau ada warna hitam, warna merah, Bapak Mama bisa membantu untuk mengingatkan anak-anak bahwa di situ sedang ada tugas dan mereka harus mengumpulkan tugas tersebut. Dan Bapak Mama di sini juga sudah ada batasan untuk tugas-tugas anak-anak. Satu hari itu anak-anak hanya akan mendapat 3 tugas saja, tidak lebih dari itu. Mereka hanya akan mendapat 3 tugas. Jadi kalau misalnya kolom pertama sudah diisi oleh saya, maka kolom berikutnya lagi tidak bisa diisi lagi oleh Ibu Arla, karena itu sudah milik saya. Kalau misalnya kolom kedua sudah diisi, tidak bisa diisi lagi, begitupun juga dengan kolom ketiga. Jadi maksimal dalam satu hari hanya ada 3 tugas, dan dalam satu hari itu juga hanya ada maksimal 3 pengumpulan tugas. Seperti itu. Dan ini Bapak Mama akan mendapatnya itu setiap minggu diberikan melalui web sekolah. Itu terkait dengan agenda. Selanjutnya Bapak Mama, ini merupakan prosedur untuk alur penanganan siswa kita ketika anak-anak kita mungkin perlu untuk ditangani seperti itu. Yang pertama adalah ketika misalnya anak-anak kita tidak mengumpulkan tugas, belum mengumpulkan tugas, misalnya begitu, maka dalam proses pembelajaran guru mapel itu akan menyampaikan informasi tersebut kepada WK mereka. Setelah guru mapel menyampaikan kepada WK, WK akan melanjutkan informasinya tersebut kepada siswa. Kita menyamakan ini sebagai tahap pertama. Jadi tahap pertama ini guru mapel ke WK lalu langsung ke siswa. Tetapi misalnya pada tahap pertama itu kami berikan batasan waktunya itu selama 1 minggu. Misalkan saya punya tugas tadi adalah di hari Jumat tanggal 24, saya minta untuk mengumpulkan tugas. Tapi misalnya salah satu anak tidak mengumpulkan tugas, berarti saya akan menunggu 1 minggu lagi sampai anak tersebut mengumpulkan tugas. Nah, dalam minggu-minggu tersebut, disinilah para wali kelas akan menghubungi anak untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi misalnya pada hari Jumat minggu berikutnya dia belum mengerjakan, maka sudah akan masuk ke tahap kedua, Bapak Mama. Tahap kedua ini di mana para WK sudah akan menghubungi orang tua. Jadi kalau misalnya ada WK yang sudah menghubungi orang tua terkait dengan anak-anak yang belum mengumpulkan tugas atau apapun, berarti tandanya itu sudah masuk ke dalam tahap yang kedua. Selanjutnya jika sampai dalam tahap kedua kerjasama antara siswa dan orang tua belum berjalan dengan baik, maka kami akan masuk ke dalam tahap yang ketiga. Jadi kalau misalnya setelah WK menghubungi orang tua belum ada respon, maka WK akan berkonsultasi juga dengan konselor. Setelah berkonsultasi dengan konselor pada tahap 2 ini, maka akan sampailah kepada tahap yang ketiga, di mana sudah akan masuk dalam rapat Dewan Guru. Setelah di tahap ketiga sudah rapat Dewan Guru Bapak Mama, kami akan langsung masuk ke tahap keempat, yakni home visit. Kami akan turun langsung ke rumah, melihat situasi, kondisi yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi Bapak Mama home visit ini kami tidak akan infokan kepada Bapak Mama. Jadi ini kami akan muncul tiba-tiba di rumah. Nah ini alur untuk penanganan siswa. Itu saja Bapak Mama yang dari kesiswaan. Nanti selebihnya Bapak Mama bisa mengajukan pertanyaan jika belum memahami di bagian-bagian. Terima kasih. Elis. Elis. Sudah Ibu? Oke, thank you Ibu Zim. Tadi tidak bisa bicara karena belum di Oh iya, sudah Ibu. unmute. Oke, Bapak Mama, jadi secara garis besar saya mau mengingatkan saja bagaimana peran orang tua selama masa pandemi ini. Berdasarkan yang tadi Ibu Arla dan Ibu Zimri sudah jelaskan maupun Pak Happy jelaskan, secara garis besar apa sih yang Bapak Mama sebagai orang tua itu bisa lakukan
dalam menyukseskan akan pembelajaran online ini. Yang pertama, kami mohon untuk Bapak Mama memastikan semua anak mengikuti pembelajaran ini selama pandemi. Maksudnya adalah seperti ini, ketika Bapak Mama sudah melihat jadwalnya, mereka harus sudah standby itu di jam 8, maka silakan Bapak Mama bangunkan anak sebelum dari jam itu. Bisa minta mereka untuk makan dulu supaya ketika belajar mereka tidak kelaparan. Jadi kondisikanlah bahwa anak-anak ini sama kayak mereka lagi mau ke sekolah begitu. Walaupun mereka dari rumah, tetapi kondisikanlah anak-anak untuk mereka punya suasana dalam mereka untuk belajar. Sehingga kami mohon sekali, karena tidak mungkin Bapak Ibu guru yang pergi untuk membangunkan anak-anak, tetapi kami mohon kerjasama orang tua untuk bangunkanlah anak di waktu sebelum jam 8. Bisa dari jam 7 supaya mereka mandi dulu, makan dulu, siap-siap dulu. Setelah itu mereka bisa mengikuti pembelajaran tepat di jam 8. Dan selain daripada devosi yang mereka harus ikuti, memastikan anak untuk mengikuti setiap KBM yang sudah ada jadwal-jadwalnya. Dan Bapak Mama, walaupun kami tahu bahwa Bapak Mama kan ada yang kerja pasti. Jadi di jam belajar itu Bapak Mama kerja, jadi sulit untuk mengontrol apakah anak-anak mereka di rumah itu belajar atau tidak. Nah, itu Bapak Mama bisa kontrolnya entah lewat chat pribadi, minta kejujuran daripada anak-anak, atau jika sulit seperti itu bisa komunikasi dengan kami, begitu, supaya kami juga ikut mengontrol anak-anak untuk tetap belajar di rumah. Karena biasanya kalau anak-anak di rumah, mereka pakai waktu untuk justru main game di saat waktu belajar. Nah, itu yang kami sangat-sangat hindari, begitu. Bapak Mama bisa kerjasama mungkin dengan orang-orang yang juga ada di dalam rumah untuk tetap melihat mereka apakah mereka belajar atau tidak. Lalu yang kedua, silakan Bapak Mama kontrol tugasnya anak-anak itu melalui web sekolah. Dan juga yang tadi Ibu Simbri sampaikan bahwa agenda tadi itu kami akan share setiap minggu ke grup orang tua. Jadi Bapak Mama bisa lihat, Bapak Mama punya anak-anak itu, satu minggu ini ada tagihan tugas apa saja. Nah, itu boleh Bapak Mama pastikan kepada anak-anak kalau mereka apakah sudah selesai atau belum. Kalau misalkan anaknya bilang sudah, mohon dicek. Karena beberapa kasus adalah anak-anak bilang, sudah, saya sudah kerja, Mama. Tapi ternyata tidak, sampai harus kami home visit lagi, begitu. Sehingga mohon pastikan bahwa anak-anak lihat saja, oh ini yang tugasnya mereka sudah selesai, ini adalah ini. Kalau ada kesulitan, misalkan anaknya tidak paham apa tugasnya, mohon itu sebaiknya, sebenarnya itu anaknya bisa langsung komunikasi sama guru mapelnya. Tapi kalau misalkan guru mapelnya atau anaknya malu bicara sama guru mapelnya, begitu, boleh Bapak Mama yang komunikasikan kepada kami, itu juga boleh. Jadi kami terbuka dengan segala masukan atau saran masalah apapun yang Bapak Mama hadapi, silakan komunikasikan kepada kami. Karena prinsip BDR ini tidak bisa kami dari sekolah saja, sama seperti prinsip sekolah biasa, tidak mungkin guru saja, harus juga orang tua. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah silakan Bapak Mama update terus informasi yang ada di grup orang tua. Pastikan ketika Bapak Mama melihatnya itu secara detail juga, karena penjelasan-penjelasannya ada di situ, pasti. Kalau misalkan kurang paham, Bapak Mama bisa hubungi saya, atau hubungi Ibu Simbri atau Ibu Arla, kami sangat fleksibel untuk Bapak Mama hubungi. Kalau misalkan terlalu malam Bapak Mama hubungi kami, maka besoknya kami usahakan untuk membalasnya. Begitu. Jadi tolong update semua informasi yang ada, karena saya memang sengaja untuk tidak memberikan Bapak Mama memberikan kesempatan untuk Bapak Mama respon, karena kadang-kadang kalau respon itu sudah masuk di dalam grup chat itu bisa banyak sekali dan bisa menutupi informasi-informasi yang di atas. Sehingga lebih baik Bapak Mama kalau mau meresponnya secara private saja, secara pribadi, begitu. Kemudian yang terakhir adalah silakan Bapak Mama memberikan informasi kepada kami kalau ada kendala apapun.
Kalau kami bisa jawab, kami akan jawab, atau kami carikan solusinya bagi yang bisa. Tetapi kalau tidak, kita pikirkan sama-sama. Prinsipnya adalah Bapak Mama sebagai orang tua yang adalah pendidik utama berarti Bapak Mama lah yang bertanggung jawab kepada anak-anak. Kami hanya membantu Bapak Mama dalam hal ini. Sehingga apapun masalah yang ada, silahkan komunikasi kepada kami bantu sebisanya kami. Begitu. Jadi ini konsep yang kami mau berikan atau secara teknis yang tadi Bapak Mama sudah dengar. Dan kami sekali lagi terima kasih ya Bapak Mama sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Harusnya orang tua ada 89 orang tua, tetapi kita 60-an orang. Jadi ada 65 orang karena dipotong dengan kita yang guru-guru. Sehingga ada 65 orang dan masih beberapa orang yang belum hadir pada pertemuan ini. Tidak apa-apa. Kami akan berikan link ini, link recording ini, supaya Bapak Mama bisa akses lagi kalau Bapak Mama mungkin kelewat di bagian-bagian yang mana tadi. Begitu. Nah, oke Bapak Mama, kita akan tutup dengan Q&A. Bapak Mama silakan berikan pertanyaan, dan kalau kami bisa jawab, kami jawab. Silakan Bapak Mama berikan pertanyaan melalui room chat saja, supaya apa? Biasanya kalau kita mau mute, nanti lupa lagi di-unmute, jadi berisik sekali, begitu, mohon maaf. Jadi silakan Bapak Mama berikan pertanyaan di chat bagi Bapak Mama yang ingin untuk memberikan masukan ataupun saran ataupun pertanyaan. Saya bacakan bagi Bapak Mama yang di sini ada memberikan masukan dari Bapak Arit ya, Bapak Arit Manao. Oke, untuk menghindari anak main game atau melakukan hal lain, disarankan anak wajib nyalakan video. Minta tolong Bapak Ibu menegur, mengingatkan setiap saat untuk fokus pada saat belajar. Terima kasih Bapak, ini saran yang sangat baik sekali. Jadi memang salah satu kendalanya adalah anak-anak bisa melakukan hal yang lain ketika pembelajaran itu berlangsung. Karena sekali lagi kita terbatas di dalam online ini. Nah, salah satunya memang kami selalu minta anak-anak untuk nyalakan video. Karena kita juga harus ngecek mereka pakai seragam atau tidak, dan seterusnya. Tetapi ada juga orang tua yang memang paketnya diberikan kepada anak terbatas, sehingga untuk menghemat paket tidak bisa pakai video. Begitu Bapak. Sehingga bagi memang kami berikan untuk pakai video, tapi karena masalah koneksi internet dan seterusnya, ada juga yang tinggalnya agak jauh dari kota sehingga sinyalnya tidak bagus, sehingga videonya tidak bisa dinyalakan. Itu kami paham sekali, tapi semua itu kami bisa pastikan pada saat apa? Pada saat anak-anak mengerjakan tugas. Mereka bisa kerjakan dengan baik atau tidak, karena itu melalui pemberian atau itu melalui dari setiap penjelasannya Bapak Ibu guru ketika di Zoom meeting tersebut, begitu. Dan sekali lagi Zoom meeting itu hanya salah satu platform yang kami berikan. Jadi masih ada platform lain yang bisa digunakan. Lalu terima kasih Bapak untuk masukannya. Ya, kami juga selalu menegur Bapak Ibu ketika anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Marfilandelu. Mohon materi pada Zoom meeting ini share via WA atau email siswa. Nah, untuk siswa itu kami akan berikan penjelasan secara lebih detail lagi, karena ini dengan orang tua, jadi kami tidak begitu detail sekali. Bapak bagaimana cara ini, bagaimana cara itu, kami tidak begitu detail. Tapi materi yang sama juga kami berikan kepada anak-anak, tapi WK yang akan jelaskan ketika first day of school nanti, hari Senin nanti, Bapak Mama. Jadi materi ini akan juga diberikan kepada siswa, tetapi akan dijelaskan oleh WK dengan lebih detail lagi. Karena itu sudah grup kelas, apa aturan dalam grup kelas, apa aturan dalam kelas mereka, itu banyak sekali yang harus dibicarakan di sana. Begitu. Lalu dari Bapak Arit juga, apakah bisa record semua pembelajaran? Iya Bapak, jadi seperti yang tadi Ibu Arla sudah jelaskan, bahwa setiap Bapak Ibu guru ketika mereka Zoom meeting, wajib, itu kami sudah berikan, wajib record. Karena kami tahu ada banyak sekali kendala untuk anak-anak yang tidak bisa ikut.
Begitu. Sehingga kami harus berikan linknya untuk anak-anak nonton lagi video pembelajaran tersebut supaya mereka tidak ketinggalan. Begitu. Jadi ini pasti akan direcord Bapak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Mama? Boleh di room chat-nya mau sampaikan pertanyaan atau masukan itu juga boleh. Ya, info pembagian kelas nanti sebentar setelah pertemuan ini saya akan berikan di grup kelasnya kita, Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi kah Bapak, Ibu, orang tua yang mau bertanya? Atau mungkin mau evaluasi dari yang kemarin, begitu? Boleh disampaikan di chat. Oke, terima kasih Bapak Iputu Eka, ya Bapaknya Adisti. Apakah harus menggunakan seragam sesuai hari yang ditentukan? Iya Bapak, anak-anak harus pakai seragam. Kenapa harus pakai seragam? Seperti yang tadi Ibu Zimri sudah jelaskan bahwa ini untuk mengkondisikan anak-anak untuk serius ketika belajar. Tetapi mereka tidak wajib pakai sepatu. Atasannya tetap seragam. Jadi sama kayak mereka datang sekolah, tapi tidak bersepatu. Sama juga ketika hari Kamis, itu mereka tidak, hari Kamis itu mereka harus pakai ornamen daerah, dan hari Jumat mereka juga tetap pakai pakaian pramuka. Begitu. Demikian Bapak. Sorry. Silakan Ibu Zimri mau tambahkan, boleh? Ada orang tua lain yang mau bertanya, boleh di room chat. Terima kasih, Melis. Jadi untuk seragam, itu anak-anak tetap menggunakan seragam seperti biasa. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu mereka menggunakan pakaian putih dan juga celana biru dan juga rengrok kotak-kotak dengan ada dasi dan juga ikat pinggang. Nah untuk hari Kamisnya itu Bapak Mama, bagian dasinya mereka itu diganti dengan ornamen daerah. Seperti itu. Atau misalnya mereka mau pakai selempang atau apapun juga bisa. Nah pada hari Jumat itu mereka menggunakan pakaian pramuka yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi mereka memang tidak perlu terlalu lengkap juga karena memang tidak ada penilaian di situ. Nah, Bapak Mama, selain mengkondisikan anak-anak supaya mereka terbawa dengan suasana sekolah walaupun mereka di rumah begitu ya. Jadi salah satu penilaian dari Bapak Ibu guru juga adalah tentang berpakaian seragam. Jadi pastikan anak-anak untuk tetap menggunakan pakaian seragam selama proses pembelajaran. Seperti itu. Dan mungkin yang pembagian kelas Bapak Mama setelah ini nanti akan diinfokan baik melalui web sekolah dan juga nanti di grup orang tua nanti akan dikirimkan pembagian kelas untuk kelas 8. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Zimri. Ada evaluasi yang baik sekali dari Ibu Ike Wijayanti. Ya, terima kasih Mama untuk masukannya. Buku paket yang disarankan untuk beli atau download benar-benar dipakai waktu pembelajaran. Ya. Jadi Mama dan Bapak Ibu semuanya, kurikulum kita dari yayasan itu memang kurikulumnya nasional, tetapi kita lebih banyak disesuaikan dengan dari yayasan juga. Jadi dan kadang-kadang itu tidak tercover di buku paket yang ada. Sehingga memang kami minta untuk Bapak Mama tidak harus membeli ya Bapak Mama ya. Sekali lagi, kami tidak pernah mewajibkan untuk Bapak Mama beli buku paket tersebut. Itu hanya atau in case kalau ada materi-materi yang memang harus pakai buku. Begitu. Nah, tetapi sekali lagi kami usahakan untuk tetap maksimal dalam penggunaan buku tersebut, tetapi bahkan kami sarankan kalau bisa tidak perlu beli ya tidak perlu beli saja, Bapak Ibu, cukup di-download saja, begitu. Nah, sehingga bisa untuk pengalaman yang Mama Ike tadi, dengan begitu
tidak usah dibeli saja Mama bukunya. Saya sangat sarankan untuk sebaiknya kalau memang tidak perlu dibeli, tidak perlu, karena khususnya materi-materi yang memang tidak intens untuk menggunakan buku. Contoh mapel-mapel yang tadi Ibu Arla jelaskan ada 2 kali seminggu, itu sebaiknya tidak usah beli bukunya. Kecuali untuk mapel eksak. Nah, itu mungkin lebih banyak menggunakan itu, boleh dibeli, tapi itu pun tidak wajib. Sekali lagi, tidak wajib untuk dibeli. Terima kasih ya, Mama Ike ya. Lalu dari Mama Dona, anak kedua saya bersekolah di SD, di mana jam belajarnya juga sama dengan SMP. Apakah ada fleksibel waktu? Oke, Ibu Arla, boleh tolong jelasin? Ada kasus-kasus juga nih yang mirip kemarin juga dengan kasusnya Mama Dona. Silakan Bu Arla. Baik Ibu Elis, terima kasih. Baik mamanya Kristania Kaopan, Mama Dona, untuk orang tua yang punya anak bersekolah di Lentera, baik unit TK sampai SMA, itu memang kami memberikan fleksibel waktu. Mengingat pasti di dalam satu keluarga tidak setiap anak itu mungkin tidak punya perangkat untuk masing-masing mereka. Sehingga kami pasti kebijakan kami memberikan fleksibel waktu, tetapi dengan catatan bahwa perlu ada komunikasi dari orang tua kepada kami. Artinya di dalam masa pandemi ini, belajar dari rumah ini, segala kasus-kasus itu pasti ada, kasus-kasus khusus, tetapi mohon untuk diinformasikan. Bagaimana cara diinformasikan, bagaimana Kristania menginformasikan melalui wali kelas. Sehingga misalkan dia harus terlambat mengumpulkan tugas karena perangkatnya masih bergantian juga dengan adik atau hal-hal lain, mohon diinfokan saja Mama. Kami akan memberikan fleksibel waktu. Mungkin itu dari saya. Kemudian Ibu Elis ini ada chat private ke admin. Bagaimana dengan penilaian sikap karena anak-anak BDR? Saya jawab, nanti Ibu Elis bisa tambahkan ya. Untuk penilaian sikap Bapak Mama, kita akan menilai sikap yang bisa kita nilai. Begitu Bapak Mama. Kemudian tadi kalau Bapak Mama ingat, Ibu Simri sudah bilang, seragam menjadi salah satu penilaian, itu masuk kepada penilaian sikap. Bagaimana kesiapan mereka mengikuti proses pembelajaran. Lalu saat mereka mengumpulkan tugas, itu di situ kami melihat sikap disiplinnya mereka maupun sikap tanggung jawabnya mereka dalam menyelesaikan tugas. Dan beberapa sikap-sikap tentang kejujuran, bagaimana kalau dia ada kendala, lalu kami konfirmasi ke orang tua dan tidak mendapatkan informasi yang sejalan, nah disitulah kami juga menilai sikapnya mereka. Jadi penilaian sikap tetap berjalan seperti biasa, tapi karena BDR berarti ada hal-hal yang mungkin dari pihak sekolah tidak bisa melihat secara kasat mata, sehingga kami menilai apa yang bisa kami lihat secara kasat mata dan juga ada bukti-buktinya. Nanti setiap Bapak Ibu guru pasti punya standar penilaian afektif minimal yang sama. Semua guru mapel pasti minimal sama, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan juga bagaimana mereka meresponi segala sesuatu. Itu mungkin jawaban dari saya, Ibu Elis. Kalau ada tambahan, silahkan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Arla. Konsepnya Bapak Mama, sikap anak-anak kita itu tidak bisa, tanda petik ya, tidak bisa murni atau tidak bisa kita nilai secara holistik begitu. Karena bayangkan kalau kita di sekolah seperti biasanya, itu ada berbagai hal yang bisa kita lihat yang terbatas begitu. Itu pun saat masuk sekolah, tetapi ketika dalam rumah itu tantangannya lebih besar lagi Bapak Mama, karena yang pasti itu lebih terbatas dalam hal handphone ini, layar handphone ini saja begitu. Nah sehingga lebih daripada itu yang tadi Ibu Arla sudah sampaikan bahwa kami bisa nilai apa yang kami lihat, kasat mata yang terjadi di depan kami begitu, itu yang bisa kami nilai. Tapi lebih daripada itu kami ingin karakter ilahi, saya bawa kembali kepada visi sekolah tadi,
karakter ilahi itulah yang kami mau capai sebenarnya. Tidak terbatas kepada penilaian, tetapi ada pertumbuhan yang anak-anak lakukan di situ. Begitu. Jadi terima kasih Bapak Mama untuk pertanyaan yang tadi, itu sangat baik sekali. Dan jawabannya memang seperti itu, kami bisa menilai yang secara kasat mata, tetapi yang kami harapkan lebih dalam adalah bagaimana anak-anak bertumbuh di dalam karakter mereka seperti Kristus day by day, hari demi hari, begitu. Terima kasih, dan ini ada chat lagi dari Bapak Arit Manao, menyampaikan bahwa apakah mungkin anak-anak mendapatkan modul pembelajaran untuk setiap materi, sehingga anak-anak bisa belajar lebih mudah apabila menemui kendala untuk mendapatkan buku pembelajaran. Jadi, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, bahwa di web sekolah itu, Bapak Mama, ada materi yang semua guru mata pelajaran sudah berikan di situ. Jadi, Bapak Mama bisa download di situ. Atau anak-anak, nanti hari Senin kami juga jelaskan, sama seperti yang lalu, bisa di-download langsung dari web sekolah itu, dan aksesnya sangat mudah. Bapak Mama bisa masuk ke alamat itu, lalu tinggal klik di bagian yang ada download itu, download materi itu. Nah, sehingga kalau sudah ada modul itu, kami sangat terbantu. Dan anak-anak pun sangat terbantu untuk belajar di situ. Karena setiap minggu itu pasti gurunya sudah upload materinya di situ. Itu sudah pasti, karena guru kan juga bekerjanya dari sekolah, Bapak Ibu. Jadi mereka mempersiapkan mata pelajaran atau mereka mempersiapkan materinya itu untuk minggu depannya. Jadi minggu lalu mereka sudah mempersiapkan untuk minggu ini persiapan lagi untuk minggu selanjutnya. Jadi anak-anak tidak terputus materinya, seperti itu. Oh, mohon maaf Bapak. Oh, ini pertanyaan dari Ibu Inger ya. Oh iya, ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi seperti itu jawaban kami. Bagi Bapak Ibu yang memang sangat-sangat kesulitan untuk download, sekali lagi saya tekankan, bagi Bapak Ibu yang sangat kesulitan atau anaknya memang kesulitan untuk download materi tersebut, karena masalah koneksi internet dan seterusnya, boleh diberitahukan kepada WK anaknya, untuk kami usahakan untuk download, bukan download, kami usahakan untuk ngeprint dan ada jadwal untuk datang ambil ke sekolah. Tapi itu pun tidak semua Bapak Mama, karena kita tahu bahwa Dana BOS tidak memberikan plot yang besar untuk hal itu, karena di dalam online seperti ini juga banyak hal yang perlu dibiayai oleh Dana BOS, sehingga kami membatasi untuk ngeprint seperti itu hanya untuk orang tua atau anak-anak yang benar-benar bermasalah untuk mendapatkan hard copy-nya. Dan caranya adalah Bapak Ibu bisa hubungi ke WK-nya, atau anaknya sendiri juga bisa hubungi ke WK-nya juga bisa. Jadi kami listkan dan kami akan ada berikan informasi di grup kapan jadwalnya untuk ngambil. Begitu. Lalu Bapak Mama juga masalah-masalah lainnya, silakan informasi kepada kami. Begitu. Terima kasih Mama Inger, dan makasih juga Bapak Arit yang sudah menyampaikannya kepada kami. Ada lagi kah Bapak Ibu? Mohon maaf, ini kita sampai 12:30 saja, karena setelah ini kita harus istirahat makan siang, karena jam 2 lagi kita ada pertemuan lagi dengan Bapak Ibu orang tua kelas 9 lagi. Jadi cukup padat hari ini dari tadi pagi sampai nanti di sore hari. Begitu Bapak Mama, ada lagi kah yang ingin bertanya? Masih ada kesempatan? Atau usul, atau saran? Oh iya Bapak Mama, ada satu lagi tadi saya lupa informasi tuh, yang lagu yang tadi Bapak Mama dengar di awal itu adalah lagu tema sekolah kita tahun ini. Begitu. Jadi nanti kami share juga di grup orang tua, siapa tahu orang tua mau juga dengar-dengar di rumah lagunya. Itu ciptaan dari SDH Manado kalau saya tidak salah ingat. Kalau untuk lagu di junior yang ciptaan SLH Kupang, ada Ibu Mei di SD yang memenangkan untuk sayembara lagu tema sekolah. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya yang ingin bertanya.
Terakhir, Bapak Mama, saya mau tetap mengencourage Bapak Mama untuk ikut di dalam pertemuan atau doa bersama kita di setiap hari Sabtu, hari ini di jam 5 sore. Setiap Sabtu jam 5 sore kita ada doa bersama yang linknya saya berikan melalui WA orang tua. Jadi anak-anak, orang tua itu bisa join di dalam doa bersama kita setiap hari Sabtu jam 5. Itu saja, kalau memang tidak ada lagi Bapak Mama yang mau bertanya karena sudah jelas. Ataupun, oke, terima kasih Mama Pendeta, ataupun hal-hal yang masih Bapak Mama kurang jelas atau tidak bisa ditanyakan secara langsung di sini, boleh secara pribadi kepada kami. Oh ya, satu lagi, tentang daftar ulang Bapak Mama, saya jelaskan lagi, daftar ulang itu hanya membayar SPP bulan Juli ya, Bapak Ibu ya, dan mengisi formnya. SPP Juli itu berapa sih besarannya? Itu sama dengan SPP anak ketika di kelas 7. Jadi Bapak Mama punya SPP di kelas 7 itu seperti apa, bulan Julinya juga Bapak Mama bayar yang sama. Gitu. Jadi silakan Bapak Mama bayar bagi yang belum untuk pendaftaran ulang dan isi formulir yang informasinya saya sudah sampaikan di grup WA orang tua. Nah, bagi Bapak Mama yang belum, kami encourage untuk secepatnya untuk mendaftarkan ulang, begitu. Tapi kalau ada kesulitan, silakan hubungi kami, karena kami tahu dalam situasi seperti ini kami tidak akan memaksa orang tua juga untuk bisa lebih kondisinya karena tidak seperti yang dulu, jadi kita tidak begitu ketat di dalam hal ini, begitu. Itu saja kalau begitu Bapak Mama, kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon Ibu Pendeta Agustina, Mama Agustina, Ibu Pendeta, mohon pimpin kita di dalam doa, dan setelah kita berdoa nanti ada sesi untuk foto yang akan dipimpin oleh Ibu Zimri. Begitu. Oh ya. Ada pertanyaan terakhir, Mama Pendeta, sebelum berdoa. Ada pertanyaan dari Bapak Arit. Oke. Baik. Nanti pertanyaan Bapak Arit kami akan berikan ketentuannya melalui guru agama ya Bapak ya. Nanti saya informasikan lagi. Terima kasih Bapak Arit. Baik, silakan Mama Pendeta untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, kami minta terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur bahwa sebagai orang tua kami diundang bertemu bersama-sama dengan pihak sekolah melalui seminar ini. Biarlah ya Tuhan perjumpaan kami lewat virtual ini menolong kami untuk bisa membimbing anak-anak kami bersama-sama dengan pihak sekolah. Kami bersyukur karena 1 tahun ajaran telah berlalu dan kami siap untuk masuk di tahun ajaran yang baru 2020-2021. Tuhan tetap memberi hikmat dan kearifan bagi kami supaya kami memasuki tahun ajaran ini dengan penuh penyerahan diri kepada Engkau. Ibu Eli sebagai kepala sekolah bersama-sama dengan semua teman-teman, kami mohon penyertaan-Mu, biarlah mereka diberi hikmat untuk mengelola pembelajaran dari rumah di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, menyertai seluruh kami untuk masa-masa seperti ini, juga menyertai semua anak-anak kami, supaya mereka juga boleh mendapatkan masa depan yang baik lewat pendidikan formal yang berkualitas. Mengampuni dan menguduskan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi Bapak Mama, kita tahan sebentar untuk kita foto dulu ya Bapak Mama.
Jadi karena ini minta tolong untuk tahan selama berapa menit. Jadi karena ada berapa detik begitu ya, karena ada 3 kali potong. Oke, yang pertama ya, 1, 2. Oke, lanjut, tahan. 1, 2. Tahan lagi ya Bapak Mama ya, Mas 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Mama semuanya. Tuhan memberkati. Selamat makan siang untuk kita semua. Nanti saya share semua materi ini di grup orang tua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu, Tuhan berkati Bu. Iya Bapak, shalom semuanya. Selamat siang. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat siang Ibu Bapak semua. Terima kasih Mama Bapak. Tuhan berkati. Shalom semua. Shalom. Kami admin Makasih. adminnya Mama Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.